Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya ingin memberikan sedikit pemaparan tentang penerapan analisis kuantitatif pada research operation. Sebelum kita memasuki materi metode kuantitatif itu seperti apa, kita harus memahami bahwa riset operasi merupakan metode ilmiah atau pendekatan kuantitatif dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian permasalahan di berbagai sistem operasi di bidang manajemen, bisnis, ekonomi, dan teknik transportasi, dan lain-lainnya. Untuk menyelesaikan permasalahan yang mempertimbangkan tujuan, keterbatasan sumber daya manusia, waktu, finansial, energi, dan lain-lain, dan resiko, maka diperlukan pemahaman dan penggunaan metode optimalisasi yang tepat dan benar untuk mendapatkan solusi yang optimal. Jadi di sini yang pertama, kita harus memahami yang namanya manajemen science. Manajemen science itu berarti kita melakukan satu tindakan berdasarkan keilmiahan atau keilmuan. Nah, ini ada 4 tahapan manajemen science. Yang pertama adalah observasi dan pengamatan. Pada tahap ini, analisis mengandalkan penelitian terhadap situasi yang dihadapi untuk merumuskan problem atau masalah yang sedang dihadapi. Jadi, kita bisa mengamati atau mengobservasi suatu keadaan. Nanti untuk mengamati dan observasi kita bisa membuat alat ukurnya sendiri atau indikatornya tersendiri. Tentunya sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi. Yang kedua, perumusan model. Nah, ini merupakan hasil dari identifikasi terhadap hubungan antara variabel yang ada dan batasan-batasan constraint yang bersangkutan dengan masalah atau problem. Sistem-sistem informasi model tersebut dapat berupa grafik, peta arus, peta organisatoris, laporan statistik. Jadi perumusan model nanti terkait dengan pemaparan data grafik atau laporan statistik. Selanjutnya pengujian model yang bersangkutan. Model diuji berulang kali sebelum digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Fungsi pokok model adalah untuk meningkatkan kemampuan prediksinya dan data yang dikumpulkan serta dimanipulasi melalui uji efektivitasnya. Jadi dapat melalui uji efektivitasnya. Lalu terakhir adalah penerapan model. Penerapan model tersebut digunakan untuk memberikan informasi kepada pihak manajemen dalam rangka pengambilan keputusan. Jadi diterapkan, kalau misalkan sudah teruji modelnya bisa diterapkan. Jadi ini adalah 4 skema dalam manajemen science atau menggunakan kaidah-kaidah keilmiahan. Selanjutnya ada tahap penerapan analisis kuantitatif. Nah, ini penerapan analisis kuantitatif terkait dengan perumusan masalah, konstruksi model, perbaikan analisis, implementasi dan penambahan. Yang pertama perumusan masalah. Perumusan masalah ini terkait dengan pihak manajemen yang harus menentukan variabel apa yang ingin diperbaiki, atau decision variable, keputusan untuk mengambil variabel. Nah, jenis variabel ada variabel independen, ada variabel dependent, atau variabel perantara atau interviewing, dan batasan-batasan sasaran lainnya. Lalu yang kedua ada konstruksi model. Pada tahap ini manajemen perlu menentukan waktu kapan model akan digunakan, data input dan output, elemen-elemen statis dan dinamis, hubungan-hubungan antar variabel, dan ilmu pasti antar elemen. Yang ketiga ada perbaikan analisis. Tahap ini pihak manajemen perlu memilih metode perencanaan lain. Analisis sensitivitas
perhubungan model, dan model yang realistik. Lalu yang terakhir, implementasi dan penambahan. Pada tahap ini manajemen perlu mengidentifikasi sejak awal ya pelaksanaan proyek orang-orang berkepentingan atau stakeholders sebagai pendamping dan penyesuaian keadaan yang berubah. Jadi setelah diimplementasi mungkin nanti ada evaluasi sehingga ada yang ditambahkan. Selanjutnya teknik riset operasi. Teknik riset operasi yang banyak digunakan dalam ilmu manajemen di sini. Yang pertama, ini kita sebelum masuk ke teknik-teknik riset operasi, di sini ada penjelasan salah satu teknik analisis yang sering digunakan dewasa ini yang telah berkembang, itu teknik-teknik analisis dengan menggunakan paket program kuantitatif analysis for management atau program QM. Nah, ini mungkin bisa di-download program QM ini. Bagaimana? Dan teknik-tekniknya di sini ada linear program. Nanti mungkin pertemuan kelima kita akan lebih membahas lebih dalam tentang linear program. Metode-metode grafik, metode simplex, dan penyimpangan dari bentuk standar. Lalu yang kedua ada metode transportasi. Ini juga yang akan kita pelajari lebih mendalam. Di sini ada metode stepping stone, ada metode modified distribution, dan ada Vogel approximation method. Lalu yang ketiga ada decision theory atau problem-problem keputusan yang terkait dengan hasil-hasil temuan-temuan yang telah dilakukan oleh peneliti, dalam hal ini peneliti riset, peneliti operasi dalam manajemen. Lalu yang keempat ada network planning, critical path method atau path analysis. Lalu ada metode algoritma, ada perpendekan waktu proyek, ada penaksiran jangka waktu, dan biaya proyek. Lalu yang terakhir ada perencanaan kebutuhan terkait dengan economic order quantity, reorder point, model penyimbang biaya total atau buffer stock, dan terakhir ada buffer stock. Selanjutnya di sini menjelaskan bahwa quantitative information or data is based on quantities obtained using quantifiable measurement process. Jadi kuantitatif informasi atau informasi kuantitatif adalah data yang berdasarkan data perhitungan yang mana lebih menekankan kepada kuantifikasi dari pengukuran atau pengukuran proses. Jadi prosesnya diukur bagaimana. Nanti ada yang namanya alat ukur. Alat ukur itu tergantung dari variabelnya. Kalau kita melihat kinerja dari misalkan kinerja karyawan, ya berarti alat ukurnya adalah berupa pengukuran kinerja. Biasanya karyawan disuruh isi tes, nah itu adalah pengukuran untuk kinerja. Tapi kalau misalkan melihat pengukuran dari produktivitas perusahaan, itu dilihat dari berapa banyak yang diproduksi. Lalu selanjutnya, in a contrast qualitative information records qualities that are descriptive, subjective, or difficult to measure. Jadi di sini kita bisa melihat perbedaan atau kontras secara kualitas informasi yang kita dapatkan dan bagaimana kita mendeskripsikan informasi tersebut secara objektif atau memang yang tidak bisa diukur. Jadi kalau misalkan ada data-data yang tidak bisa diukur, kita menggunakan data deskriptif. Lalu selanjutnya quantitative may revert to numerical data also known as a quantitative data. Jadi data-data kuantitatif itu lebih condong kepada data numerik, data angka. Data-datanya berupa angka. Nanti misalkan ada data dari hasil-hasil penelitian berupa hubungan atau korelasi. Nah, itu ada masuk ke dalam data kuantitatif. Selanjutnya kita akan membahas tentang variabel
Apa sih sebenarnya variabel? Di dalam riset atau penelitian, variabel ini adalah satu hal yang fundamental. Jadi peneliti harus tahu konsep variabel sebelum melakukan suatu penelitian, apalagi penelitian riset operasi ini lebih menekankan kepada manajerial. Terkait dengan variabel ini, kita bisa melihat di sini ada variabel bebas, ada variabel terikat, ada variabel perantara dan kontrol. Ya. Dalam metode kuantitatif, tentunya variabel menjadi satu yang penting. Variabel ialah konsep yang mempunyai variabilitas. Konsep ialah abstraksi atau penggambaran satu fenomena tertentu. Variabel juga sering disebut sebagai objek ataupun masalah penelitian. Jadi variabel terkait dengan misalkan ini adalah kinerja karyawan di satu perusahaan, atau produktivitas, atau keuangan yang bisa diukur secara subjektif. Nah, itu adalah variabel, atau di sini lebih kepada konsep abstraksi dari suatu objek. Itu variabel. Nah, variabel pertama di sini ada variabel independen dan variabel dependent, yaitu variabel independen adalah variabel bebas dan dependent adalah terikat. Di sini ada penjelasannya. Variabel bebas atau variabel independen kadang-kadang disebut sebagai variabel prediktor karena dia yang melakukan satu prediksi terhadap variabel terikat atau yang menembak gitu ya. Treatment atau stimulus, penyebab atau input dan lain-lain adalah variabel yang dimanipulasi untuk mengamati efek terhadap variabel terikat atau tergantung. Jadi variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Dan variabel yang terikat di sini yaitu variabel tergantung atau terikat atau yang kita bisa sebut sebagai independent variable, disebut sebagai variabel akibat atau output, adalah variabel yang diukur untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas. Jadi ini variabel yang dipengaruhi. Kalau variabel independen mempengaruhi, kalau variabel bebas yang dipengaruhi. Sebagai contoh, kita sering mendengar bahwa bahan bakar minyak kalau misalkan naik, maka bahan pokok ikut naik. Nah, bahan bakar minyak itu sebagai variabel independen yang mempengaruhi bahan pokok. Itu contoh. Atau lain lagi, misalkan ongkos produksi mempengaruhi bahan pokok. Jadi ongkos produksi sebagai variabel independen dan bahan pokok sebagai variabel terikat atau independen atau dependent maksud saya. Kalau contoh di sini ada gaji independen dapat mempengaruhi kinerja atau variabel dependent. Selanjutnya variabel interviewing. Nah, variabel intervensi atau variabel mediasi maksud saya mengacu pada proses abstrak yang tidak secara langsung diamati, tetapi memiliki link di antara variabel independen dan variabel dependent. Ini ya variabel yang biasa disebut sebagai variabel hipotetik atau variabel hipotesis. Variabel ini dianggap sebagai variabel yang dapat menjelaskan keterikatan variabel bebas dan terikat tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ini adalah variabel perantara. Mungkin karena tidak diperhitungkan, tidak dapat diidentifikasi atau tidak dapat diukur. Pada titik ini variabel interviewing adalah konsep abstrak yaitu argumen hipotetik yang disesuaikan seorang peneliti setelah penelitian sesuai dilakukan berupa saran atau agenda penelitian mendatang. Selanjutnya ada variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang menyebabkan hubungan terkait dengan variabel bebas dan variabel tergantung. Tetapi konstan. Variabel ini mengeliminasi dampak yang diakibatkan dari variabel moderating. Jadi perbedaan antara variabel interviewing dan kontrol, kalau interviewing itu tidak terlalu berpengaruh, jadi hanya sebagai perantara. Kalau variabel kontrol ini dia
sebagai moderating. Jadi antara misalkan di sini contohnya gaji independen, ya variabel bebasnya mempengaruhi kinerja. Lalu di sini ada bonus sebagai kontrolnya. Bagaimana kinerja ini dipengaruhi oleh gaji, bonus. Ya. Kalau misalkan tidak dapat bonus, kinerjanya seperti apa? Tetap gajinya disamakan. Jadi ini sebagai variabel kontrol. Yang dapat bonus kinerjanya seperti apa, yang tidak dapat bonus kinerjanya seperti apa. Nanti yang diukur adalah perbedaan kelompok, karena nanti ada yang namanya kelompok data yang diukur. Nanti ada kelompok terikat dan kelompok bebas. Nah, ini kelompok kontrol dan kelompok yang tidak dikontrol. Selanjutnya ada kriteria model kuantitatif. Yang pertama ada sederhana dan mudah dipahami oleh stakeholder meski tidak mahir riset operasi. Yang kedua ada mudah dimanipulasi, kemungkinan dipergunakan untuk mencari solusi yang terbaik dan menjawab permasalahan. Artinya di sini mudah dimanipulasi bukan datanya yang dimanipulasi, tapi adalah kontrolnya. Atau kita bisa memberikan satu penerapan khusus seperti kita melakukan suatu riset eksperimen. Misalkan kita ingin meningkatkan kinerja, kita bisa memberikan bonus yang tadi. Nah, ini yang dimaksud sebagai manipulasi. Lalu ada complete, mencantumkan semua aspek yang signifikan dalam situasi masalah terhadap kurun waktu kinerja keluaran. Lalu adaptif, perubahan struktur situasi masalah dapat dengan mudah diadopsi dengan model dengan modifikasi relatif minor atau diadaptasi. Lalu ada mudah dikomunikasikan. Pemikiran sistem analysis dalam model mudah dimengerti dan interaktif dengan pengguna yang mengekspresikan, memperbarui, mengubah, dan memperbaiki secara cepat. Tujuan model kuantitatif, yang pertama ada optimalisasi. Model digunakan untuk mencari nilai optimal atau nilai terbaik. Lalu yang kedua di sini ada eksplanasi, model yang digunakan untuk menunjukkan interaksi variabel yang mempengaruhi perilaku sistem. Yang ketiga ada deskripsi, model yang digunakan untuk menggambarkan perilaku sistem. Cara menganalisa. Cara analisa di sini ada mode of analysis. Analitik model yang menggunakan teknik matematika dan statistik untuk menghasilkan informasi data yang optimal. Lalu ada numerik, ya, jadi cara analisisnya ada dua, ada analitik, ada numerik. Model menggunakan iterasi numerik untuk menghasilkan informasi yang mendekati optimal estimation atau heuristik. Jadi kita bisa menganalisis data dengan menggunakan statistik atau matematika, atau juga kita bisa melihat estimasi dengan angka-angka berdasarkan informasi numerik. Lalu ada perlakuan keacakan, treatment of randomness. Nah, di sini terkait dengan deterministic model yang tidak mengandung nilai keacakan, sehingga perilaku sistem dapat diperkirakan secara pasti. Dan yang kedua ada probabilistic model yang mengandung nilai keacakan, sehingga perilaku sistem tidak dapat diperkirakan secara pasti. Yang terakhir ada Stokasta model mengandung nilai keacakan yang dipengaruhi oleh waktu, sehingga perilaku sistem tidak dapat diperkirakan secara pasti. Nah, ini terkait dengan keacakan. Nanti datanya yang kira-kira diambil secara acak, karena nanti ada yang namanya populasi dan sampel. Kalau misalkan kita mengambil satu populasi, kita mau mengambil sampel dari satu populasi, kita harus melakukan treatment of randomness. Ya, tidak harus mengambil semua populasi karena terkait dengan waktu dan biaya. Selanjutnya ada korelasi dengan variabel bebas. Nah, korelasi ini terkait nanti misalkan pengaruh antara kinerja terhadap produktivitas, gaji terhadap kinerja. Nah, ini ada korelasi secara linier dan non-linier. Nanti fungsinya ya, fungsi non-linier dan non-linier. Lalu banyaknya variabel bebas ya terkait dengan analisis menggunakan regresi sederhana dan regresi berganda. Kalau regresi sederhana
ya regresi sederhana biasanya hanya 2 variabel, misalkan pengaruh antara kinerja terhadap produktivitas. Kalau regresi berganda, variabelnya lebih dari 2 variabel. Misalkan pengaruh antara gaji, produktivitas terhadap pendapatan perusahaan. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga teman-teman bisa belajar lebih banyak dan jangan lupa asesmennya dikerjakan. Dan selamat belajar. Terima kasih.